Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipertensi. Apa sih itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90. Hipertensi juga sering disebut sebagai the silent killer karena sering banyak pasien yang tanpa keluhan. Selanjutnya, adapun klasifikasi tekanan darah orang dewasa. Untuk yang normal, sistolik kurang dari 130 dan diastolik kurang dari 85. Untuk kategori normal tinggi, diantaranya sistoliknya 130 sampai 139 dan diastolik 85 antara sampai 89. Disebut dengan HT ringan antara 140 sampai 159 dengan diastolik 90 sampai 99 dan bisa disebut dengan HT sedang antara 160 sampai 179 dengan diastolik 100 sampai 109 dan untuk HT berat dengan sistolik 180 sampai 209 dengan diastolik 110 sampai 119 dan bisa disebut dengan HT sangat berat jika sistolik lebih dari 210 dan diastol lebih dari 120. Selanjutnya, adapun faktor resiko hipertensi yang tidak dapat dimodifikasi diantaranya umur. Dengan bertambahnya umur, resiko terkena hipertensi menjadi lebih besar. Yang kedua, jenis kelamin. Biasanya, pria mempunyai resiko 2-3 kali lebih banyak mengalami peningkatan tekanan darah dibandingkan dengan wanita. Setelah memasuki menopause, biasanya wanita akan lebih meningkat. Dan setelah usia 65 tahun, biasanya juga akan lebih meningkat. Dan yang ketiga, riwayat keluarga atau genetik. Lalu resiko yang dapat dimodifikasi, yang pertama ada kegemukan, merokok, kurang aktivitas, diet tinggi lemak, konsumsi garam yang berlebihan, dislipidemia, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan stres. Itu merupakan beberapa faktor resiko hipertensi. Selanjutnya, apa sih gejala hipertensi? Biasanya keluhan-keluhan pada penderita hipertensi diantaranya sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Yuk kendalikan hipertensi dengan patuh. Apa sih itu patuh? Yang pertama P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A-nya, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya, tetap diet dengan gizi seimbang. U-nya, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Selain menerapkan perilaku patuh, pada pasien hipertensi dianjurkan untuk berobat rutin di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas sebagai penanganan awal dan kontrol. Pengobatan hipertensi adalah pengobatan jangka panjang bahkan seumur hidup. Anda harus minum obat secara teratur seperti yang dianjurkan oleh dokter. Meskipun tak ada gejala, Anda harus mengetahuinya. Yang pertama, cara minum obat, dosis yang digunakan untuk tiap obat, dan berapa kali minum obat dalam sehari. Yang kedua, mengetahui perbedaan antara obat-obatan yang harus diminum untuk jangka panjang, yaitu obat tekanan darah, dan pemakaian jangka pendek, yaitu untuk menghilangkan gejala, misalkan untuk mengatasi nyeri. Selanjutnya,
Untuk pencegahan, kita harus cerdik. Apa itu cerdik? Yang pertama, cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat yang cukup. K. Kelola stres yang baik. Itu merupakan pencegahan yang bisa dilakukan pada pasien hipertensi ataupun pasien lainnya. Pengendalian faktor risiko hipertensi dengan cara makan gizi seimbang. Modifikasi diet terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Prinsip diet yang dianjurkan adalah gizi seimbang. Membatasi gula, garam, cukup buah, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, makanan rendah lemak jenuh, menggantinya dengan unggas dan ikan yang berminyak. Dianjurkan untuk makan buah dan sayur 5 porsi per hari, karena cukup mengandung kalium yang dapat menurunkan tekanan darah. Kalium klorida 60-100 mmol per hari akan menurunkan tekanan darah sistolik 4,4 dan tekanan darah diastolik sampai dengan 2,5 mmHg. Bahan makanan yang diperbolehkan yaitu bahan makanan segar seperti beras, ubi, mie, maizena, terigu, gula pasir, kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, kacang kolo, tempe, tahu, oncom, minyak goreng, margarin tanpa garam, sayuran dan buah-buahan segar. Bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kencur, laos, salam, sereh, dan lain-lain. Cara memasak yang dianjurkan dalam menumis atau memasak sebaiknya menggunakan mentega atau margarin yang tidak mengandung natrium atau garam. Untuk memperbaiki rasa masakan yang tawar, dapat digunakan bumbu-bumbuan seperti bawang merah, bawang putih, gula, cuka, kunyit, daun salam, dan asam. Dengan menggoreng, menumis, pepes, kukus, atau memanggang juga dapat meningkatkan atau menambah rasa masakan sehingga tidak terasa tawar. Jika kita tidak patuh terhadap hipertensi atau pengobatannya, hipertensi akan berbahaya terhadap komplikasi. Apa sih itu komplikasi dari hipertensi? Salah satunya penyakit jantung, penyakit ginjal, gangguan saraf, stroke, lalu ada retinopati, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, dan gangguan serebral atau otak. Selanjutnya, ada beberapa tips mengontrol hipertensi dengan sehat. Yang pertama, ketahui tekanan darah Anda. Tekanan darah normalnya 120/80. Yang kedua, kontrol tekanan darah Anda secara teratur dengan cara datang ke puskesmas atau klinik Pratama di wilayah Anda. Yang ketiga, tekanan darah tinggi sering tanpa gejala, jadi harus hati-hati. Yang keempat, tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Yang kelima, pastikan ketersediaan obat di rumah. Yang keenam, obat sangat penting untuk menjaga tekanan darah Anda. Yang ketujuh, minum obat teratur dan sesuai anjuran dokter. Yang kedelapan, ketahuilah efek samping obat yang Anda minum. Kesembilan, berhati-hatilah menggunakan obat-obatan yang bebas. Yuk kami anjurkan kepada pasien-pasien, khususnya pasien hipertensi, kita harus patuh terhadap pengobatan dengan cara datang ke puskesmas dan meminum obat secara rutin. Sekian penjelasan mengenai hipertensi dan tips cara mengontrol hipertensi agar tidak terjadi kekambuhan ataupun terjadi komplikasi. Yuk hidup sehat dengan cara patuh, minum obat, dan rutin ke puskesmas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.